Episode sebelumnya, Asep dan istrinya baru merintis usaha jual beli motor bekas di Jakarta. Saat itu juga sepupunya si Yoga datang untuk mencari kerja. Namun, bukannya bersyukur, Yoga malah banyak mengeluh. Mulai dari kontrakannya dianggap sempit dan panas, hingga menolak tawaran kerja dengan gaji 5 juta karena dianggap kecil. Tak berhenti di situ, Yoga mendesak Asep agar meminta bantuan temannya memasukkan dia ke pabrik. Tapi begitu diterima, Yoga kembali mengeluh karena pekerjaan di sana terlalu berat baginya. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk tonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Lah, kerjaannya packingin barbel. Buset, gue kira lipat kardus atau tempel stiker. Banyak banget. Mana berat-berat semua lagi. Gila. Yuka, cepet! Barbel ini semua harus dipacking hari ini. Angkat buruan, masukin ke kardus. Terus disusun rapi. Jangan lama-lama. Gimana mau betah kerja kayak gini? Gaji 6 juta juga kalau tiap hari suruh angkat beginian, ya ancur badan. Gak kuat aku, serius. Mas Asep, aduh, kerjaan di pabrik itu parah banget, Mas. Bayangin aja, baru sehari kerja udah disuruh angkat-angkat barbel berat. Loh, emangnya kamu masuk bagian apa? Dari awal kan jelas kamu di bagian packing. Mungkin ya emang kerjaannya begitu. Tapi Mas, 6 juta itu nggak sebanding sama capeknya. Aku kira ya kerja di pabrik tuh enak. Paling sambil duduk, nepelin stiker, terus isolasiin kardus. Ternyata malah kayak kuli angkut. Yoga, kamu tuh harus realistis. Orang-orang di luar sana pada rebutan kerjaan itu. 6 juta buat lulusan SMA, belum ada pengalaman, itu udah bagus banget. Ya, tapi buat apa ada uang kalau badan rusak, Mas? Aku pikir, apa mending aku keluar aja ya, nyari kerjaan lain yang lebih enteng. Aduh, kamu tuh jangan kebanyakan milih. Aku udah repot-repot minta tolong temen buat masukin kamu ke situ. Malu aku kalau kamu berhenti cuma gara-gara capek sehari 2 hari kerja. Ya, tapi gimana Mas? Aku kan juga gak mau nyiksa diri. Hidup aku masih panjang. Jangan sampai rusak badan aku gara-gara kerja begini. Denger ya Yok, kerja itu memang gak ada yang gampang. Semua orang pasti capek. Aku dulu juga pernah ngerasain lebih berat dari itu. Angkat barang di gudang, gaji malah jauh di bawah kamu sekarang. Tapi aku sabar dan bersyukur waktu itu. Karena aku yakin dari situ aku bisa dapat pengalaman. Udah, sekarang kamu masuk aja sana istirahat. Besok kerja lagi, jangan mikir aneh-aneh dulu. Kalau dari awal udah niat males, selamanya ya gak bakal betah dimanapun. Ya udah deh Mas, aku masuk dulu. Akhirnya matem juga masakannya. Udah lapar banget nih aku. Yoga, ambil secukupnya aja ya, biar nanti kita semua kebagian. Iya Mbak, tenang aja. Aku kan emang kalau makan porsinya banyak. Dari kampung juga udah biasa segini. Kalau nggak banyak malah lemes jadinya. Ya nggak apa-apa makan banyak Yoga. Tapi ingat kita makannya bareng-bareng. Jadi jangan keburu dihabisin. Hehe iya Mas. Soalnya aku udah lapar banget. Sayurnya juga kelihatan enak. Apalagi kalau ada ayam goreng. Pasti tambah jos. Syukuri aja yang ada dulu, Yok. Kita makan seadanya. Kalau ada rezeki lebih, baru bisa beli lauk yang lain. Iya Mbak.
Lagian cuma makanan gini doang. Halo Bu, Yoga, gimana kabarmu nak? sehat Bu, alhamdulillah. Ada apa ya Bu? Syukurlah. Terus gimana nak? Udah dapat kerjaan belum? Ibu nunggu kabar kamu. Udah Bu, Yoga kerja di pabrik, gajinya lumayan. Nanti kalau udah gajian, Yoga transfer ke Ibu ya. Yoga, kalau bisa transfer besok bisa nggak? Soalnya ada tagihan yang harus ibu bayar. Besok ya Bu? Iya deh. Tenang aja Bu, nanti Yoga usahain transfer. Alhamdulillah, makasih nak. Ibu doain rezekimu lancar di sana. Iya Bu, amin. Doain aja ya. Yoga, kamu bilang udah gajian. Kok janji ke ibu mau transfer besok? Hehe, itu cuma biar Ibu nggak khawatir aja Mbak. Aslinya kan belum gajian. Jadi gini Mbak, aku mau minta tolong pinjam duit dulu. Sekitar 800.000. Nanti aku ganti begitu gajian. 800.000. Duit dari mana? Kamu pikir gampang nyari uang segitu? Kita aja ini lagi pas-pasan. Mas Asep juga sering kamu mintain. Aku ngerti Mbak, tapi ini demi Ibu. Lagi butuh banget katanya. Kalau bisa tolong ya. Aku janji nggak macem-macem, begitu gajian aku balikin. Aku ngerti kamu butuh, apalagi buat ibu kamu. Tapi jujur, aku sama Mas Asep juga lagi ngepas banget. Segitu tuh bukan uang kecil, jadi maaf kali ini aku gak bisa bantu. Serius Mbak, masa segitu aja nggak bisa? Aku pikir di sini lebih enak, ternyata malah susah ya. Kamu jangan ngomong gitu Yoga, kita udah berusaha nampung kamu di sini. Tolong hargai itu. Ya udahlah. Susah amat minta segitu doang. Bang, ini Scoopy tahun berapa ya? Kondisinya masih bagus nggak? Oh, yang itu tahun 2020 Mas. Kilometernya masih rendah, pajaknya juga masih panjang. Mesinnya masih halus banget. Pokoknya unit ini paling bagus dah di sini. Iya sih, masih mulus juga ya body-bodinya. Tapi ini harganya berapa, Bang? Ini saya buka harga 18 juta Mas. Masih bisa nego tipis lah kalau serius. Wah, agak kemahalan ya, Bang. Saya kemarin sempat lihat di online ada yang harga 16 juta kayak gini. Betul Mas, banyak yang jual murah. Tapi biasanya ada catatan, entah pajaknya mati atau motor pernah nabrak. Yang ini insya Allah aman, harga saya udah ikut pasaran. Nego-nego paling dikit lah. Saya pikir-pikir dulu deh, Bang. Soalnya budget saya masih kurang. Takutnya kalau dipaksain malah nggak cukup buat keperluan lain. Oh iya Mas, nggak apa-apa. Silakan pikir-pikir dulu. Kalau cocok kabarin aja. Motor masih saya simpan di sini. Siap, makasih Bang. Saya jalan dulu ya. Ya ampun, jualan motor sekarang susah banget ya. Motor masih mulus aja susah banget lakunya. Loh, jam segini kok masih ada bahan? Kamu gak berangkat kerja? Ah, males Mbak. Kerjaannya berat banget. Masa tiap hari disuruh angkat-angkat barbel? Itu sih bukan kerja, tapi nyiksa badan. Kerja dimanapun pasti ada capeknya, Yoga. Kamu baru aja mulai, jangan gampang nyerah gitu. Capeknya nggak wajar Mbak. Orang lain enak kerja di kantor, duduk adem, gaji lancar. Lah aku disuruh jadi kuli angkat besi. Mending tidur aja. Yoga bangun. Berangkat kerja sana, jangan banyak alasan. Tapi Mas, kerjaannya beneran gak masuk akal. Badan aku jadi sakit semua. Kalau terus-terusan angkat barbel begitu, bisa rusak badan aku.
Udah cukup, Yok. Jangan banyak alasan. Aku udah capek denger keluhan kamu terus. Kalau kamu nggak bisa ngargai kesempatan kerja yang ada, berarti kamu nggak usah tinggal di sini lagi. Hah, ya udah deh, kalau Mas maksa. Tapi jangan salahin aku kalau nanti aku sakit beneran. Mas, aku udah gak kuat lagi lihat tingkah Yoga. Makannya banyak, udah gitu sering minta uang terus. Sekarang malah gak mau kerja lagi. Mas sendiri juga capek kan nanggung dia? Iya, aku juga kesel. Kalau sampai dia mogok kerja, aku bisa malu sama temanku yang udah bantuin dia masukin ke pabrik. Ya terus sampai kapan begini mas? Dia seenaknya numpang, makan, tidur, ongkos juga minta. Kita yang kerja banting tulang, dia malah leha-leha kayak raja. Kalau dia mau usaha, mungkin aku masih bisa sabar. Tapi sekarang, dia udah jelas-jelas gak niat kerja. Aku tuh sebenarnya nggak tega. Dulu waktu aku jatuh, nggak punya apa-apa, ayahnya Yoga yang sering nolongin. Aku masih inget banget. Rasanya aku nggak bisa balas budi kalau sekarang anaknya aku usir. Mas, balas budi itu sewajarnya. Tapi jangan sampai kita kayak dimanfaatin. Mas itu terlalu sungkan, makanya begini jadinya. Ingat mas, orang sungkan itu selalu dipertemukan sama orang yang gak tahu diri. Halo Rian, ada apa ya? Halo Sep, aku mau ngomong. Sepupumu si Yoga itu, kok udah beberapa hari nggak masuk kerja ya? Hah? Masa sih? Tiap pagi dia berangkat kok. Pakai seragam kerja malah. Mungkin dari rumah iya, tapi di pabrik nggak pernah nomor. Bahkan kemarin bagian HRD udah lapor ke aku. Kalau begini terus terpaksa dia harus di-cut. Gak bisa dibiarin hal-hal kayak gini, Sep. Astagfirullah, aku bener-bener gak tahu Yan. Dari rumah dia bilangnya berangkat kerja, pakaiannya pun rapi, pakai baju pabrik. Jujur aja, Sep, tadinya ada kandidat lain yang jauh lebih layak dari Yoga. Tapi aku singkirin karena kamu yang minta tolong. Aku percaya sama kamu. Pikirnya dia pasti anak baik. Malah kayak gini jadinya. Aku jadi ikut kena sama atasan. Aduh, maafin aku ya Ri. Aku salah udah maksa kamu buat bantuin Yoga. Aku pikir juga dia bakal niat kerja di situ. Ternyata malah kayak gini. Aku ngerti kamu pengen nolongin keluarga. Tapi kalau modelan kayak gini susah, Sep. Orang lain mati-matian cari kerja. Ini malah buang kesempatan. Kamu pikir atasan aku bakal maklumin terus? Iya, aku paham. Aku bakal ngomong langsung ke dia. Maaf banget Yan. Sekali lagi, makasih kamu udah kasih kesempatan. Walau akhirnya malah bikin masalah. Ya udah, Sep, coba kasih tahu dia. Kalau masih begitu, terpaksa aku coret namanya. Aku nggak mau nama aku ikut jelek gara-gara dia. Iya Yan, makasih. Aku janji bakal beresin ini semua. Yoga, kamu udah berapa hari gak masuk kerja? Loh, aku kerja kok. Maksudnya apa mas? Udah aku aja. Tadi teman mas nelpon. Katanya kamu udah beberapa hari gak masuk kerja. Sebenarnya aku nggak pengen kerja di situ mas. Di sana orang-orangnya pada nggak enak. Atasannya galak. Kerjaannya juga nggak manusiawi. Jadi kamu berhenti gitu aja? Kamu pikir gampang? Temen mas sudah bela-belain masukin kamu loh. Dia singkirin Kak ditatain demi kamu karena mas yang minta. Sekarang aku malu besar gara-gara ulahmu. Ya salah mas sendiri maksa aku kerja di situ. Aku kan cuma mau coba. Kalau nggak cocok ya kenapa harus dipaksa terus?
Kan kamu yang minta dicariin kerjaan. Adanya cuma itu. Kerja itu nggak ada yang enak, Yok. Semua orang juga capek. Semua orang juga ditekan. Tapi mereka jalanin demi hidupnya. Lah kamu baru sebentar aja udah nyerah. Mas gak nyangka, ternyata sepupu sendiri tega bikin malu beginian. Enak aja mas ngomong kayak gitu. Kalau aku tahu bakal diginiin, mending aku nggak usah ke Jakarta dari awal. Ya udah, sekarang kamu beresin barangmu, keluar dari rumah ini. Mas udah cukup sabar. Mas gak mau lagi nampung orang yang tahu diri dan pemalas. Mas, beneran mau ngusir aku? Mas sudah nahan sabar sejauh ini. Tapi kalau terus-terusan kayak gini, lebih baik kamu pergi aja. Aku gak kuat lagi nampung kamu. Sabaran Asep akhirnya habis. Setelah berulang kali ditolong dan diberi kesempatan, Yoga justru semakin menjadi-jadi. Bukannya berubah, dia malah makin menyusahkan. Di hari itu, Asep tak punya pilihan lain selain mengusir sepupunya sendiri dari rumah kontrakan. Bu, sejak ayah ninggalin kita, ibu jadi sering sakit-sakitan gini. Yoga sedih liatnya. Makanya Yoga mau merantau. Yoga gak mau lihat ibu susah terus. Ibu nggak apa-apa, Nak. Yang penting kamu hati-hati di sana. Jangan lupa sholat, jangan lupa jaga diri. Iya bu, doain aja biar Yoga jadi orang sukses. Nanti kalau udah kerja, ibu bisa beli baju di mall. Pilih aja yang ibu suka, gak usah mikir harganya. Yoga janji, ibu bakal bahagia. Amin, Nak. Ibu doakan yang terbaik buat kamu.